tahun ajaran baru dimulai dan lagi-lagi puluhan orang tua siswa berbondong-bondong datang berebut bangku di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang sejak subuh untuk mendapatkan kursi paling depan untuk anak-anaknya. Siswa dan orang tua antusias menyambut hari pertama masuk sekolah. Sejak subuh, para siswa dan orang tua ini sudah mendatangi sekolah SDN Babakan 2 Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin pagi. Demi mendapatkan kursi paling depan di kelas, para orang tua berebut kursi terbaik untuk anaknya. Tak jarang mereka harus memutar arah jalan ke kebun warga untuk masuk ke sekolah, lantaran pintu gerbang masih digembok. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, puluhan orang tua murid juga berebut barisan bangku paling depan. Meski dalam kondisi gerbang sekolah masih terkunci, puluhan orang tua siswa ini rela menunggu di gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Sontak usai gerbang sekolah dibuka, para siswa dan orang tua siswa ini langsung berlarian memasuki ruang kelas berebut dengan para orang tua lainnya. Agar tak direbut, kursi dan meja diikat dengan tali rafia dan ditempelkan nama. Sejumlah siswa sekolah SDN Tegal Besari 3 Jember, Jawa Timur berlarian untuk masuk ke kelas. Mereka mencoba mengamankan kursi favorit paling depan di kelasnya. Bahkan sejak pukul 5:30 pagi, wali murid dan siswa sudah datang saat sekolah masih disapu petugas. Para wali murid mengaku menempatkan anaknya duduk di bangku terdepan agar fokus jika guru memberi materi pelajaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari pertama masuk sekolah, murid di SDN Tebet Timur 15 pagi sangat antusias. Para orang tua ikut mengantar dan mendampingi anaknya masuk sekolah pada hari pertama. Masa pengenalan lingkungan sekolah ditandai dengan bernyanyi dan memecahkan balon. Anak-anak sangat bersemangat menyambut hari pertama mereka bersekolah. Murid baru kelas 1 akan diberikan pengenalan terhadap sekolah barunya. Masa MPLS di SDN Tebet Timur 15 pagi akan dilaksanakan selama 4 hari dari Senin hingga Kamis mendatang. Ya, sementara itu keceriaan mewarnai hari pertama sekolah tahun ajaran baru di SDN Tebet Timur 15 pagi Jakarta Selatan. Apa saja kegiatan para siswa? Tim kami Ismalia ikut melihat keseruan ratusan siswa berikut ini. Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah, di mana masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan saat ini saya berada di SD Negeri Tebet Timur 15 pagi di Jakarta. Dan untuk mengetahui apa saja kegiatan pada pagi hari ini, kita bersama Wakil Kepala Sekolah, Bapak Heri. Ya, selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi. Ya Pak, pada hari pertama masuk sekolah ini, di SD ini kegiatannya seperti apa Pak? Jadi kegiatan hari pertama ini kita pertama tadi apel ya atau upacara. Kemudian di dalamnya itu kita memberikan sambutan kepada siswa-siswa yang baru. Kemudian juga mengucapkan selamat kepada siswa-siswa yang telah naik ke kelas berikutnya. Kemudian kita juga memperkenalkan wali kelas masing-masing setiap kelas. Dan kita menyambut dengan perayaan yang sangat sederhana dan tapi cukup meriah bagi mereka. Pak Heri, ini untuk MPLS sendiri di SD ini ada berapa hari Pak? Kita ada 5 hari, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pak, terakhir Pak, ini ada berapa siswa yang masuk di SD ini Pak? Seluruhnya ada 64 siswa terdiri dari 2 kelas. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu ya Pak. Ya pemirsa, bisa dilihat juga di belakang saya ini untuk para siswa-siswa, terutama siswa kelas 1 yang dari TK baru masuk ke SD ini sedang pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka dikumpulkan di aula untuk mengenal lingkungan sekolah dan juga visi misi sekolah. Pemirsa, untuk hari pertama masuk sekolah ini memang sangat disambut antusias sekali oleh para murid-murid. Tidak hanya murid kelas 1 namun juga murid dari kelas 2 hingga kelas 6. Dari Jakarta, Ismalia Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ya, selain sekolah umum, 63 sekolah rakyat juga dimulai hari ini. Salah satunya di Sekolah Rakyat Menengah Atas Bambu Apus, Jakarta Timur. Sebanyak 50 siswa mulai menjalani rangkaian matrikulasi berupa tes kebugaran dan tes kesehatan.
Para siswa ini diantar oleh orang tua sekaligus membawa sejumlah koper dan barang bawaan untuk dibawa masuk ke dalam asrama yang akan menjadi tempat tinggal para siswa di sekolah rakyat. Para siswa akan menjalani program matrikulasi selama 2 hingga 3 bulan ke depan sebelum memulai proses belajar mengajar formal. Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bidang pendidikan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dan pemirsa, selain di Jakarta, puluhan sekolah rakyat di berbagai daerah juga resmi dimulai hari ini. Di Cimahi, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, orang tua siswa larut dalam haru saat mengantar anak-anak mereka ke asrama sekolah rakyat. Sebanyak 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat Sentra Bioso Cimahi, Jawa Barat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pagi tadi. Para siswa tingkat SMP ini diantar orang tuanya Senin pagi. Masa pengenalan sekolah akan berlangsung 3 hari, juga akan dilakukan cek kesehatan siswa sebelum nantinya para siswa ditempatkan di asrama. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar tetap bisa menyekolahkan anaknya tanpa terbebani biaya. Orang tua yang bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat harus terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional Kemensos. Sementara itu, suasana haru terlihat saat ratusan siswa tiba di sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya pagi tadi. Setelah mengisi absensi, para siswa langsung mengikuti apel pagi pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya memiliki kapasitas 100 siswa terbagi dalam 4 kelas. Seluruh siswa nantinya akan tinggal di asrama dengan pendampingan wali pengawas. Salah satu orang tua siswa mengaku gembira anaknya bisa masuk sekolah rakyat setelah tidak diterima di sekolah negeri. Sementara orang tua tak mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta karena terkendala biaya yang mahal. Kurang mendapatkan info mengenai PIN pendaftaran untuk mendaftarkan ke negeri maupun ke swasta ya. Artinya saya bingung karena kalau sekolah swasta terus saya keberatan biaya. Tahun ajaran baru sejumlah sekolah hanya mendapatkan sedikit siswa seperti sekolah dasar di Mandailing Natal yang hanya mendapatkan 2 siswa, sementara di Pandeglang, Banten ada 1 sekolah dasar yang bahkan tidak memiliki siswa baru sama sekali. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan.